Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Abdilal Fahrudin, nomor absen 22 dari kelas 9C. Saya akan mempresentasikan tentang tradisi Islam, seni pertunjukan wayang kulit dan sastra. Wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disorot lampu listrik atau lampu minyak atau belencong, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang atau lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Di masa lalu, para ulama dan para wali melakukan pendekatan akulturasi melalui media dakwah yang telah menjadi warisan budaya leluhur Indonesia, sehingga proses tersebut berjalan begitu harmonis. Wayang pun dijadikan media dakwah oleh Wali Songo di Jawa pada zaman kedatangan Islam. Wayang mengalami perkembangan pesat, mengalami berbagai transformasi dalam aspek visual dan aspek pendukung lainnya seperti karawitan, sastra, dan sebagainya. Perkembangan ini melibatkan peranan dan pengaruh para ulama sufi dan pihak penguasa lokal yang telah memeluk Islam. Bahkan Wali Songo terlibat intensif dalam perkembangan ini, terutama Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Panggung. Mereka berupaya untuk mendiplomasikan antara seni wayang yang berbau non-Islam dengan ajaran Islam. Berkat peranan mereka, seni wayang terutama wayang kulit oleh sebagian pihak dimaknai mengandung ajaran Islam atau tarekat dalam setiap aspeknya, meskipun masih berkisah tentang epik-epik India, Hindu, Buddha. Para ulama sufi seakan siap untuk menjaga kesinambungan dengan masa lalu dan menggunakan pemahaman dan unsur-unsur budaya pra-Islam ke dalam konteks Islam. Tampaknya, diplomasi ini memang merupakan suatu bagian dari strategi kebudayaan untuk jangka panjang ke depan. Para wali melihat wayang bisa menjadi media penyebaran Islam yang sangat bagus. Namun timbul perdebatan di antara para wali mengenai bentuk wayang yang menyerupai manusia. Setelah berembuk, akhirnya mereka menemukan kesepakatan untuk menggunakan wayang sebagai media dakwah, tetapi bentuknya harus dirubah. Bentuk baru yang diciptakan dibuat dari kulit kerbau dengan wajah yang digambarkan miring, leher yang panjang, serta tangan yang dibuat memanjang sampai ke kaki. Bentuk bagian-bagian wajah pun dibuat berbeda dengan wajah manusia. Tak hanya bentuknya saja, ajaran-ajaran dan pesan moral Islam banyak disisipkan dalam cerita dan pemaknaan wayang. Seperti contoh dalam lakon Bima Suci, di mana Bima sebagai tokoh sentralnya diceritakan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itulah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dengan keyakinannya itu, Bima mengajarkan kepada saudaranya Janaka. Lakon ini juga berisi ajaran-ajaran tentang wajibnya menuntut ilmu, bersikap sabar, berlaku adil, dan bertata krama dengan sesama manusia. Wali Songo mengadopsi kisah-kisah dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu dan memasukkan unsur nilai-nilai Islam dalam plot cerita tersebut. Bahkan wayang pun dikonstruksi ulang dengan memasukkan teologi Islam sebagai pengganti teologi Hindu. Pada prinsipnya, Wali Songo mengadopsi instrumen budaya wayang dan memasukkan nilai-nilai Islam untuk menggantikan filsafat dan teologi Hindu serta Buddha yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, Wali Songo memodifikasi makna konsep jimat kalimah sada yang asalnya berarti jimat kali maha usada yang bernuansa teologi Hindu
menjadi bermakna azimah kalimat syahadah. Frasa yang terakhir merupakan pernyataan seseorang tentang keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan tersebut merupakan spirit hidup dan penyelamat bagi kehidupan setiap orang. Dalam cerita pewayangan, Wali Songo tetap menggunakan terma tersebut untuk mempersonifikasi senjata terampuh bagi manusia. Hanya saja jika perspektif Hindu, jimat tersebut diwujudkan dalam bentuk benda simbolik yang dianggap sebagai pemberian dewa. Maka Wali Songo mendesakralisasi formula tersebut sehingga sekedar sebagai pernyataan tentang keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam perspektif Islam, kalimat syahadah tersebut sebagai kunci surga, yang berarti sebagai formula yang akan mengantarkan manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Maksudnya, syahadat tersebut dalam perspektif Muslim mempunyai kekuatan spiritual bagi yang mengucapkannya. Hal ini merupakan pernyataan seorang Muslim untuk hidup teguh, memegangi prinsip-prinsip Islam, sehingga meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Pemaknaan tersebut tidak akan mengubah pakem cerita, tetapi justru membangun nilai-nilai Islam dalam cerita pewayangan. Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia pada saat ini sangat dipengaruhi oleh peradaban kejayaan agama Islam pada masa lalu. Masuknya agama Islam ke Indonesia membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya karya sastra yang bercorakan Islam. Sebelum Islam masuk, para empu sudah bisa menghasilkan karya sastra yang luar biasa dengan corak agama Hindu-Buddha. Kalau sebelumnya karya sastra berbentuk kakawin, pasca masuknya Islam kemudian muncul karya sastra para seniman Muslim yang menghasilkan beberapa karya sastra, antara lain berupa syair, hikayat, suluk, babad, dan kitab-kitab. Babad merupakan bentuk cerita sejarah yang di dalamnya banyak bercampur dengan mitos dan kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk akal. Karya sastra peninggalan Islam berupa babad antara lain Babad Cirebon, Babad Demak, Babad Giyanti, Babad Raja-Raja Riau, Babad Sejarah Melayu atau Salawat Us-Salatin, dan Babad Tanah Jawi. Hikayat merupakan bentuk karya sastra yang isinya berupa cerita atau dongeng yang seringkali dikaitkan dengan tokoh sejarah. Hikayat-hikayat peninggalan kerajaan Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, Persia, India, dan lain-lain. Awalnya, hikayat-hikayat ini merupakan bentuk dakwah kepada masyarakat. Isinya berupa ajakan kepada umat Islam agar dapat memperkuat keimanannya. Hikayat bernapas Islam yang ada di Nusantara umumnya menampilkan tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan kedaulatan suatu daerah. Contoh hikayat peninggalan kerajaan Islam, misalnya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Si Miskin, hikayat Amir Hamzah, hikayat Bayan Budiman, dan hikayat Perang Sabi. Suluk merupakan bentuk karya sastra yang isinya mengenai tasawuf tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk ini merupakan tembang gubahan Sunan Bonang yang dituliskan pada daun lontar. Sunan Bonang banyak menggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Adapun antara lain suluk wijil. Suluk ini pada dasarnya merupakan karya sastra yang berisi tentang ilmu tasawuf. Ia juga menggubah tombo ati atau obat hati, yang kini masih sering dinyanyikan. Beberapa suluk yang lain adalah suluk Sukarsa, suluk Syarab al-Asyikin, dan suluk Malang Sumirang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.